Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ kali ini 116 ya. Dan kalimat hari ini adalah Usotsuki wa dorobo no hajimari. Usotsuki itu pembohong ya. Dorobo itu pencuri ya. Jadi hajimari itu awal dari ya. Jadi awal dari. Jadi kalau pembohong awal dari pencuri. Jadi terjemahin langsung nih. Ya. Dan kalau Usotsuki wa Dorobo no Hajimari ini itu saya yakin 100% orang Jepang ngomong. 100% orang Jepang paham. Ya, itu namanya Usotsuki wa Dorobo no Hajimari. Jadi maksudnya Usotsuki juga, Dorobo juga penjahat ya, tidak boleh ya. Ya, jadi kalau misalnya anak kecilnya itu ya bohong-bohong yang kecil gitu ya, misalnya saja itu ya di kulkas ada kue ya, dan anaknya makan gitu ya, tapi itu kan siapa yang makan kue saya gitu, saya nggak makan gitu kan. Dan kalau sedikit bohong kecil sedikit itu pun kalau di Jepang ya dimasalahkan. Dan waktu dimasalahkan itu sering ngomong Usotsuki wa Dorobo no Hajimari. Jadi menurut kamu bohong yang kecil-kecil, tapi bohong kecil pun kalau ditumpuk-tumpuk nanti kamu menjadi itu ya seperti pencuri, menjadi orang jahat gitu loh gitu loh. Makanya bagi orang Jepang Usotsuki ya, pokoknya bohong itu sangat dibenci. Nah, apalagi kalau saya apa ya, kalau saya janji itu ya anak gitu ya minggu depan ayo ke mall ya gitu kan, kata-kata itu pun ya saya tidak mau dilalai gitu loh ya, saya ingat terus gitu. Jadi ya orang Jepang tuh mudah-mudahan ya orang Jepang tuh seperti itu. Dan maaf ya kalau ada yang agak itu ya, saya dengar-dengar itu kalau orang Cina sama orang Korea ternyata saya dengar saja ternyata tidak begini gitu. Mereka anggap itu ya, yang penting dapat duit ya, dapat apa namanya jadi orang sukses dalam kurung ya. Untuk itu bohong pun tidak apa-apa gitu ya. Dan saya cerita kemarin saya dengar di YouTube itu ada itu apa namanya cerita di Korea deh kalau nggak salah ya. Di suatu kota ada orang yang sangat kaya ya, orang yang sangat kaya. Dan itu ada satu orang menurut menurut orang Korea orang pintar ya, dia itu mau alih waris kekayaan keluarga itu semua gitu. Nah, dan dia melakukan apa? Dia malam-malam dia masuk ke halaman mereka dan bikin surat bahwa itu sebenarnya apa ya, ada silsilah ya, pokoknya ada nenek moyangnya siapa-siapa, dan itu semua bikin yang bohong ya, agar saya sendiri menjadi diwaris gitu ya. Jadi dia itu kan dia bikin surat seperti itu, dokumen-dokumen seperti itu dan masukin ke kotak, dan dia itu kubur di bawah pohon gitu. Dan suatu hari dia itu menuntut ke pengadilan, itu keluarga itu bohong ya, keluarga itu apa namanya mencuri kekayaan keluarga saya gitu ke pengadilan. Dan orang itu ya pengadilan itu ya itu ke rumah situ. Dan kalau orang kaya itu ya tahu kan itu bohong gitu kan ya, itu bohong ya, kalau keluarga saya sudah ratusan tahun tinggal di sini ya, kenapa bilang bohong begitu. Tapi orang yang itu ya pembohongnya ya Usotsuki itu nekat terus ya, saya nggak bohong. Kalau nggak percaya, itu saya itu dengar dari itu nenek moyang saya, itu surat warisnya dikubur di bawah pohon, coba deh gitu.
Dan begitu gali di bawah pohon ternyata ketemu ya karena dia taruh di situ kan ya ketemu itu kan dokumen-dokumen itu. Jadi itu apa namanya orang yang kaya yang asli itu diusir dan orang yang pembohong itu bisa dapat kekayaan semua gitu. Dan saya herannya katanya cerita itu banyak orang Korea tahu sebagai cerita kesuksesan. Jadi cara suksesnya begini loh gitu. Saya sedih sekali ya. Dan juga kenyataannya itu apa namanya sekarang rame itu ya antara Korea dan Jepang ada satu pulau ya. Satu pulau itu pokoknya direbut oleh Korea. Sebenarnya secara hukum internasional pulau itu punya Jepang ya. Tapi orang Korea itu apa nekat-nekat ngomong itu pulau Korea gitu kan. Sampai masuk situ dan bikin acara apa gitu kan. Ya persis ya seperti itu. Mungkin ada yang pernah dengar itu film namanya Parasite ya. Parasite itu cacing ya. Ya seperti cacing. Namanya cacing itu ya itu kan makhluk hidup luar masuk itu kan dalam perut manusia dan menguasai manusianya gitu kan. Ya itu ada film Parasite. Ternyata film Parasite itu berdasarkan cerita yang tadi katanya. Ya. Jadi ternyata dunia ini sedihnya banyak orang sama sekali tidak mau mengindahkan Usotsuki wa Dorobo no Hajimari. Jangan-jangan mereka anggap Usotsuki wa Seiko no Hajimari atau Usotsuki wa Seiko no Tane misalnya. Jadi pembohong adalah bibit untuk kesuksesan gitu ya. Kalau begitu dunia ini jadi gimana ya. Tapi saya untungnya kalau di Indonesia orang asli Indonesia itu ya saya dengar mereka itu kan Usotsuki wa Dorobo no Hajimari ya percaya ya Usotsuki juga penjahat, Dorobo juga penjahat ya. Jadi mudah-mudahan Indonesia, Jepang betul-betul bisa bikin masyarakat yang sehat. Dan saya saya tinggal di Indonesia dengan harapan ya. Saya yakin ya betul-betul yakin kalau Indonesia dan Jepang menyatu dan kalau filsafat ini betul-betul menjunjung tinggi ya. Dengan begitu bisa menjadi sumber atau bibit perdamaian dunia gitu. Itulah kepercayaan atau tekad saya gitu ya. Dan untuk itulah yang paling penting kita ya orang Indonesia juga orang Jepang juga harus meningkatkan kemampuan sebagai manusia ya demi mari kita masuk surga. Terima kasih.